Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman tentang analisa otak kita di mana ketika kita kuliah ataupun tidak kuliah. Jadi sebenarnya saya tidak punya niat teman-teman untuk buat video ini, tapi ada beberapa cuitan-cuitan dari teman-teman yang menanyakan kepada saya, bilangnya begini, "Kak, kenapa tidak kuliah saja? Kenapa tidak lanjutkan kuliah atau studi? Karena dengan kuliah bisa kedepannya menjadi orang yang sukses atau orang yang berguna." Saya sedikit bercerita teman-teman, saya dulu sebenarnya masih kuliah di salah satu universitas di Kota Kupang, yaitu Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Saya kuliah sampai semester 7. Setelah itu saya langsung berhenti kuliah karena ada beberapa alasan yang saya tidak mungkin sebutkan pada teman-teman. Jadi pada prinsipnya seperti ini teman-teman. Ketika kamu kuliah dengan kamu tidak kuliah itu sama saja. Jadi jangan kamu pernah beranggap bahwa saya kuliah berarti saya akan menjadi orang sukses ke depan. Dan kalau ada teman-teman kita yang tidak kuliah, dia tidak akan sukses ke depan. Itu semua salah. Tidak ada guna semua teman-teman. Artinya bahwa ketika kamu kuliah, tujuan kamu cuma satu. Bagaimana supaya kamu punya pemahaman atau punya IQ itu bisa dikembangkan dan bisa berguna. Saya selama ini cukup banyak bergaul dengan anak-anak yang kuliah atau yang melanjutkan studinya. Saya bertanya, kenapa kamu bisa kuliah? Hampir semua yang menjawab alasannya sama, yaitu ingin membahagiakan orang tua atau ingin menjadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa. Bro, saya kasih tahu bahwa itu cuma alasan kamu saja. Sebenarnya tujuan kamu kuliah itu bukan untuk membahagiakan orang tua. Itu cuma alasan kedua. Tapi alasan pertama ketika kamu kuliah itu adalah supaya bagaimana hari esoknya itu kamu bisa mendapatkan uang. Dan ketika kamu menjadi seorang sarjana, kamu bisa menjadi orang yang hebat atau orang yang kaya. Karena pemikiran kamu cuma satu, yaitu saya kuliah berarti itu adalah satu-satunya cara saya akan menjadi orang sukses. Padahal itu salah semua. Kenapa saya katakan demikian? Orang sukses itu bukan karena ketika dia kuliah. Karena kuliah itu bukan satu-satunya cara untuk kamu sukses. Tapi kuliah itu adalah salah satu saja. Cuman salah satu cara untuk kamu sukses. Itu pun kalau kamu sukses. Kamu harus ingat itu. Jadi definisinya begini teman-teman. Ketika kamu kuliah dengan kamu tidak kuliah itu sama saja. Intinya kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kamu kembangkan apa pemahaman yang ada dalam pikiranmu tentang bagaimana kamu bahagia di hari esok. Saya coba analisa. Ketika kamu memakai alasan bahwa saya kuliah ingin membahagiakan orang tua. Teman-teman coba berpikir. Kita kembali waktu sekolah. Waktu SD teman-teman menghabiskan waktu selama 6 tahun. 6 tahun kalau dihitung secara ekonomi saja 6 tahun bisa saja teman-teman menghabiskan uang sebanyak hitung saja satu tahun teman-teman menghabiskan uang 200.000. Jadi selama 6 tahun teman-teman menghabiskan 1.200.000 selama 6 tahun. Itu dari bangku SD. Selama 6 tahun sudah 1.200.000. Teman masuk di SMP hitung kotornya saja selama 3 tahun teman-teman menghabiskan uang 3 juta. Artinya bahwa 1 tahun teman-teman menghabiskan 1 juta. Jadi sudah 3 juta dalam bangku SMP. Masuk ke SMA. Ketika SMA teman-teman menghabiskan waktu 3 tahun. Hampir sama dengan SMP. Hanya bedanya SMA teman-teman lebih banyak kebutuhan. Jadi hitung saja teman-teman menghabiskan uang 6 juta. Jadi hitung 1 tahun 2 juta. Jadi dari bangku SD sampai SMA teman-teman sudah menghabiskan uang 10.200.000. 10.200.000 selama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 10 tahun. Selama 10 tahun teman-teman menghabiskan waktu
teman-teman menghabiskan uang 10 juta 10.200.000 masuk ke perguruan tinggi teman-teman atau kuliah. Hitung teman-teman, kalau cepat teman-teman menghabiskan waktu kuliah selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Biaya perkuliahan semester. Untung-untung kalau teman-teman kuliah gratis atau dapat bidik misi atau beasiswa. Tapi kalau teman-teman menghabiskan waktu biaya kuliah dengan biaya sendiri atau biaya dari orang tua, hitung per semesternya, uang regisnya. Kalau di kampus swasta teman-teman menghabiskan uang regis satu semester itu paling tinggi 5 juta. Jadi selama 1 tahun 2 semester teman-teman menghabiskan 10 juta. 10 juta. Kalau 4 tahun teman-teman sudah 8 semester. 8 semester dikali dengan 5 juta per semester itu berapa? 40 juta teman-teman. 40 juta. Itu selama kuliah dalam jangka waktu 4 tahun. 4 tahun. Lalu ditambah dengan biaya waktu teman-teman sekolah dari bangku SD sampai SMA yang jumlahnya tadi 10.200.000. 10.200.000 tambah biaya kuliahnya teman-teman yang 40 juta itu sudah 50.200.000. 50.200.000. Saya coba analisa lagi. Teman-teman masuk SD itu minimal di umur 6 tahun. 6 tahun lulus SD teman-teman sudah umur 12 tahun. Lulus SMP teman-teman umur 15 tahun, lulus SMA teman-teman umur 18 tahun. Ketika habis kuliah teman-teman dengan jangka waktu 4 tahun, teman-teman sudah umur 22 tahun. Teman-teman berumur 22 tahun sudah menghabiskan uang sebanyak 50.200.000. Itu hanya untuk biaya pembayaran waktu kuliah dan sekolah. Belum dihitung teman-teman ketika teman-teman kuliah, kalau teman-teman kos atau menggunakan angkutan umum, terus biaya lain-lain, fotokopi, print dan segala macam tidak dihitung itu. Belum dihitung. Jadi anggap saja itu biaya tak terduga. Ini kita hitung yang besar-besar, pengeluaran secara yang besar-besar dulu. Teman-teman menghabiskan waktu menghabiskan uang 52 juta. Ketika teman-teman tamat atau wisuda, teman-teman sudah berumur 22 tahun. Untung-untung teman-teman ketika sudah lulus atau ketika sudah wisuda teman-teman mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kalau tidak dapat pekerjaan teman-teman juga sudah pusing sendiri. Bagaimana caranya? Teman-teman itu mengisi kembali uang yang 52 juta tadi, yang 50.200.000 tadi yang orang tua sudah keluarkan. Hitung-hitung itu bisa teman-teman. Dan syukur-syukur teman-teman belum menikah. Dengan uang sebanyak itu, bagaimana caranya? Sekarang kembali pada pemikiran teman-teman. Teman-teman menghabiskan waktu kuliah 4 tahun, sekolah 10 tahun, sudah 14 tahun. 15 tahun teman-teman menghabiskan waktu dengan biaya yang sangat besar, itu 50.200.000. Bagaimana dengan itu teman-teman? Saya coba analisa. Itukah yang teman-teman katakan bahwa saya kuliah ini untuk membahagiakan orang tua? Tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti itu. Malah itu sudah menyusahkan orang tua. Untung-untung teman-teman wisuda pada waktu yang tepat. What the fuck? Coba teman-teman berpikir. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang tidak kuliah? Sebelum itu, teman-teman kembali ke kuliah tadi. Teman-teman kalau sudah sarjana, otomatis teman-teman pegang ijazah sarjana. Ijazah sarjana dengan gelar. Kalau teman-teman sarjana pendidikan, gelar SPD dan lain sebagainya. Lalu teman-teman melamar di sebuah perusahaan. Teman-teman melamar di sebuah perusahaan. Di situ teman-teman yang punya perusahaan terima teman-teman sebagai karyawan dengan gaji upah minimal kabupaten atau UMK 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Di sisi lain juga teman-teman sudah sekolah atau kuliah tinggi-tinggi, teman-teman punya status itu sebagai karyawan. Dan pemilik perusahaan teman-teman panggil dia bos. Itu yang harus teman-teman ingat. Panggil dia bos. Lalu teman-teman melamar. Tadi biaya yang teman-teman habiskan 50.200.000. Teman-teman butuh berapa bulan kerja di situ untuk mendapatkan kembali itu. Kalau 50.200.000, teman-teman menghabiskan waktu 26 bulan. 26 bulan. 25 bulan teman-teman baru mendapatkan 50 juta kalau 25 bulan.
26 bulan teman-teman mendapatkan uang 50.200.000. 56 bulan. 56 bulan itu adalah waktu hitung 2 tahun 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan teman-teman. Teman-teman menghabiskan waktu 2 tahun 2 bulan untuk mendapatkan uang yang sudah dikeluarkan waktu teman-teman sekolah sampai kuliah. Untung kalau teman-teman tidak punya pengeluaran lain-lain dan hanya berfokus pada bagaimana menggantikan uang yang dari orang tua. Karena tujuan awal teman-teman itu bagaimana membahagiakan orang tua. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali tadi ketika teman-teman sudah melamar kerja. Itu tidak terlepas dari itu liku-likunya ketika teman-teman, apakah teman-teman mengembalikan uang ataupun tidak, itu terserah urusan dari teman-teman. Karena saya hanya ingat yang teman-teman katakan bahwa saya kuliah untuk membahagiakan orang tua. Emang apa sih nggak boleh? Nah, kita kembali pada perbedaan antara yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Teman-teman sudah kuliah tinggi-tinggi, lamar di salah satu perusahaan, teman-teman jadi karyawan di situ. Dan teman-teman panggil pemilik perusahaan adalah bos. Sementara teman-teman itu sudah sekolah tinggi-tinggi dengan biaya yang begitu banyak. Sombong amat. Nah, bagaimana dengan yang tidak kuliah? Ketika teman-teman tidak kuliah, punya modal 100.000 dari awal. Ketika yang kuliah dimulai start waktu SD, dimulai sekolah. Yang tidak sekolah, uang 100.000 dia kumpul untuk buka kios. Pas teman-teman wisuda, dia punya kios sudah berkembang. Malahan sudah jadi toko malah selama 14 tahun. Teman-teman habis kuliah, sudah lamar di perusahaan, jadi karyawan. Dan yang tidak kuliah, dia sudah punya karyawan sendiri. Karena dia memang tidak kuliah dari awal, tapi dia punya karyawan sendiri dari uang 100.000 tadi. Dia tidak menyusahkan orang tua, tidak meminta apa-apa dari orang tua, tapi dengan uangnya dia sendiri. Yang uniknya teman-teman, dia tidak sekolah, tapi karyawannya memanggil dia bos. Bisa saja orang yang sekolah itu melamar di tempatnya dia atau di perusahaannya dia. Jadi analogi sederhananya teman-teman, tergantung dari nalar kita. Saya ingatkan satu hal lagi, bahwa kuliah bukan satu-satunya cara untuk kita sukses, tapi kuliah hanya salah satu cara. Seperti itu teman-teman. Jadi di video saya kali ini, mohon maaf buat teman-teman yang kuliah, bukan saya membatasi semangat teman-teman untuk kuliah, tapi saya cuma memotivasi teman-teman supaya ketika teman kuliah itu benar-benar berpikir dari akal. Jangan hanya teman-teman ikut arus. Jangan lagi teman-teman ketika menonton video ini teman-teman berpikir bahwa biar sudah saya tidak akan kuliah lagi. Itu pemikiran yang salah teman-teman. Ini saya hanya bagaimana berbagi kepada teman-teman supaya ketika teman-teman kuliah itu betul-betul berpikir. Jadi ketika teman-teman sudah menonton video ini, jangan teman-teman berpikir bahwa dia mengatakan bahwa kita punya kuliah ini tidak berguna. Tidak seperti itu teman-teman. Kalian yang kuliah tetap semangat kuliah, tetap lanjutkan aktivitas kalian sebagai anak kuliah. Karena sebuah nasib atau masa depan itu tergantung dari pribadi kita. Jadi kalau nasibmu baik, mungkin kamu bisa menjadi orang yang sangat sukses atau sangat berguna di nusa dan bangsa ini. Bisa juga teman-teman jadi seorang presiden. Jadi tergantung dari nasib. Run, bitch! Run! Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu video yang saya bisa bagikan. Semoga teman-teman bisa menjadi bahan refleksi atau bahan pembelajaran. Dan lewat video kali ini juga saya ingatkan kepada teman-teman, semoga dengan semangat kalian yang luar biasa untuk mengejar studi, teman-teman bisa membahagiakan orang tua kalian. Karena kita juga semua tujuannya sama, bukan hanya yang kuliah saja yang punya tujuan untuk bagian orang tua. Yang tidak kuliah pun tujuan seperti itu. Hanya tergantung bagaimana pemikiran kita saja. Mau kuliah atau tidak kuliah pun tujuannya satu, bagaimana kita membahagiakan orang tua. Jadi itu seperti itu yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga terinspirasi dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam satu hati.